Dari kawasan Siar, Jalan M. Yamin nomor 8, Samarinda. Ini dia Pro 2 Poetry Night yang muda yang berkreasi. Dari kawasan Siar, Jalan M. Yamin nomor 8, Samarinda. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Setelah tadi kamu ditemenin bareng sama suara Siar Yana Rika dari subuh nih sahabat. Nih giliran aku temenin kamu sampai nanti merapat di jam 5 sore sahabat. Dan kalau udah jam 11 nih, waktunya kamu buat belajar asik, belajar seru, belajar di RRI. Ya kayak biasa sih sahabat kreatif ya. Kalau misalkan udah waktunya belajar tuh, yang harus disiapin tuh alat tulis, terus juga mental nih sahabat, dan juga tenaga loh. Dan siang hari ini sahabat, aku nggak sendirian, udah ditemenin barengan sama Ibu Lisa Fitriani SPDI sahabat, dari SD Negeri 005 Samarinda Seberang, yang bakalan ngajakin kamu hari ini belajar pendidikan agama dan juga budi pekerti dengan materi Ayo Berwudu. Ya udah deh, daripada lama-lama langsung aja kita sapa Ibu Lisa di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya Bu ya? Masih semangat ya Bu ya? Masih semangat. Gimana nih Bu belajar di era pandemi kayak gini, masih daring ya Bu ya? Masih daring. Di SD Negeri 005 sendiri berarti anak-anaknya tetap di rumah, dan gurunya di rumah atau ke sekolah nih Bu? Kalau gurunya di rumah, tapi kadang-kadang seminggu tuh pasti ada. Kalau ada kegiatan di sekolah turun ke sekolah. Oh gitu, jadi nggak tiap hari ya Bu turun ke sekolah ya? Ngikutin piket. Tapi kalau ada kegiatan biasanya di sekolah pasti turun. Oh gitu Bu. Ya. Oh iya Bu, hari ini mau belajar ini ya Bu, Ayo Berwudu ya Bu ya? Iya, Oke. betul. Sebelum masuk ke materi nih Bu, boleh dong disapa dulu teman-teman dari SD Negeri 005 Samarinda Seberang dan juga sahabat kreatif nih Bu, yang sekarang lagi nyimak semangat banget buat belajar hari ini Bu. Iya. Halo teman-teman atau anak-anak ibu yang ada di SD 005 Samarinda Seberang, serta sahabat-sahabat apa tadi? Sahabat kreatif Bu. Sahabat kreasi? Kreatif Bu. Sahabat-sahabat kreatif. Salam kenal. Semoga tetap semangat ya belajarnya walaupun masih belajar di rumah. Amin. Oke Ya. deh Bu, udah gak sabar banget nih buat belajar barengan sama Ibu Lisa. Langsung aja Bu, silahkan disampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 SD. Materinya Ayo Berwudu. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ialah peserta didik dapat menyebut syarat wudu. Peserta didik dapat menyebutkan rukun wudu. Peserta didik dapat menyebutkan sunnah berwudu, serta peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, berwudu menurut bahasa artinya bersuci dengan air. Berwudu merupakan kewajiban sebelum kita melaksanakan sholat anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Nah, berwudu itu mensucikan dengan air, membasuh anggota tubuh sebelum melaksanakan sholat. Adapun rukun-rukun wudu, yang pertama niat wudu. Niat wudu, ada yang tahu nggak bacanya niat wudu? Oke, dengarkan Ibu Lisa ya, menyimak niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Setelah berniat wudu, kita membasuh muka sambil membaca niat wudu. Yang ketiga, setelah membasuh muka, kita membasuh tangan sampai siku. Setelah membasuh tangan, selanjutnya membasuh atau mengusap sebagian rambut atau kepala. Selanjutnya, membasuh kaki sampai mata kaki.
Selanjutnya lagi tertib atau berurutan. Maksudnya tertib atau berurutan ini dari niat membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian rambut atau kepala hingga membasuh kaki itu harus berurutan. Tidak boleh habis niat membasuh tangan. Pokoknya harus berurutan. Tidak boleh berselang-seling dari niat langsung membasuh kaki, basuh kaki, membasuh tangan. Tidak boleh, tapi harus berurutan. Nah, itu rukun-rukun wudhu harus diingat anak ibu yang soleh dan soleha. Ada 6. Tidak boleh ketinggalan ke-6 tadi. Kalau misalnya kalian lupa anak ibu yang soleh dan soleha, nanti wudhunya tidak sah. Percuma kalau wudhunya tidak sah. Nanti sholatnya gimana dong? Ya, itu tadi rukun wudhu. Setelah rukun wudhu, anak-anak ibu juga harus tahu syarat-syarat wudhu. Yang pertama, syarat wudhu itu harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu apa ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Ya, mumayyiz itu orang atau yang bisa membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Itu mumayyiz, artinya itu ya anak ibu. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Maksudnya tidak dalam keadaan haid, nifas, dan wiladah. Yang keempat, menggunakan air suci menyucikan. Air suci menyucikan itu apa? Ada yang tahu enggak anak ibu yang soleh dan soleha? Ya, air suci menyucikan itu seperti air sungai, air sumur, air danau, air laut, air hujan, atau air ledeng, atau air ada di dalam rumah kita ya. Selanjutnya, syarat berwudu tidak ada air yang menghalangi air ke kulit seperti kutek, cat, dan lain sebagainya. Intinya airnya itu tidak boleh menghalangi ke kulit kita. Nah, itu tadi rukun, syarat, serta kita juga harus mengetahui sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi masa anak-anak ibu yang soleh dan soleha tidak mau mendapatkan pahala? Nah, apa-apa aja sih sunnah-sunnah wudhu itu anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Iya, pertama membaca basmalah. Nah, sebelum berwudu jangan lupa membaca basmalah agar mendapatkan pahala. Tapi nggak cuma saat berwudu aja membaca basmalah, semua kegiatan pun jangan lupa membaca basmalah. Yang kedua, membasuh telapak tangan sebelum berwudu. Yang ketiga, menggosok gigi serta berkumur-kumur sebelum berwudu. Yang kelima, menghirup dan menghembuskan air dari hidung. Nah, itu merupakan sunnah-sunnah wudhu. Ada lagi enggak? Ada yang tahu enggak lagi selain itu? Anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Ya, ada lagi pastinya. Kalau mau mendapatkan pahala, jangan lupa melaksanakan sunnah-sunnah wudhu. Selanjutnya, mengusap kedua telinga, telinga kanan dan telinga kiri. Nah, mengusap kedua telinga ini setelah melakukan atau membasuh serta mengusap sebagian rambut, baru kita membasuh kedua telinga kita. Setelah mengusap atau kedua telinga tadi, kita membasuh anggota tubuh itu sebanyak 3 kali. Misalnya membasuh muka itu sebanyak 3 kali. Setelah membasuh muka, kita membasuh tangan kanan dan tangan kiri masing-masing 3 kali. Tangan kanan, tangan kiri juga 3 kali. Selanjutnya lagi, setelah membasuh tangan kanan dan tangan kiri, jangan lupa membasuh atau mengusap sebagian rambut juga sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh kaki sampai mata kaki, kaki kanan 3 kali dan kaki kiri juga 3 kali. Serta selanjutnya lagi sunnah wudhu ada mendahulukan anggota yang kanan, baru anggota yang kiri. Nah,
Menggunakan atau anggota kanan atau dan kiri itu tidak juga saat berwudu, tapi ketika makan, ketika kegiatan apapun, jangan lupa selalu menggunakan tangan yang kiri ya, anak ibu yang soleh dan solehah. Serta sunnah wudu ada menyela jari tangan dan jari kaki. Nah, jari-jari antar jari tangan itu juga bisa dibasuh. Jari kaki juga bisa dibasuh. Terus jangan lupa doa sebelum berwudu. Ada yang tahu enggak anak ibu yang soleh dan soleha doa sebelum berwudu? Ada yang tahu? Ya, bisa ikutin ibu ya. Doa sebelum berwudu, jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal ibadikas sholihin. Nah, itu tadi bacaan doa sebelum berwudu. Nah, biasanya kita harus membaca doa sebelum berwudu ya anak-anak ibu, agar mendapatkan pahala serta menjalankan sunnah-sunnah. Kalau memang umat Rasulullah, jangan lupa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama ialah buang air kecil dan buang air besar. Nah, buang air kecil dan buang air besar itu merupakan yang dapat membatalkan wudhu anak ibu yang soleh dan soleha, serta keluar angin dari dubur, maksudnya itu kentut. Kentut dapat membatalkan wudhu. Selanjutnya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, itu juga termasuk membatalkan wudhu, serta hilang akal seperti gila atau tidur. Nah, tidur itu juga membatalkan wudhu ya anak ibu yang soleh dan solehah. Halo. Iya ibu. Wah, oke deh bu, abis ini kita bakalan lanjut lagi ya bu untuk ngobrolin materi hari ini, belajar barengan sama ibu ya bu ya. Ya. Oke deh, sahabat kreatif, buat kamu yang mau gabungan langsung aja bisa langsung merapat di Facebook RRI Spasi Pro 2 Spasi Samarinda, dan juga bisa langsung SMS 0812 5848 7885. Ketemuan dulu barengan sama satu lagu dari Anna Mary dengan Then. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan, dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja.
Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncang dunia. Apakah mungkin? Kreatif di 88,5 FM. Kita lanjut lagi barengan sama Ibu Lisa buat belajar. Hari ini materinya ayo berwudu sahabat, dan juga masih ditungguin buat kamu yang mau gabungan. Silahkan langsung merapat aja di Facebook RRI spasi Pro 2 spasi Samarinda, dan juga bisa langsung SMS 0812 5848 7885. Halo Ibu Lisa. Iya, halo. Yuk Bu, kita lanjut lagi. Masih materi berwudu. Ada materi apa lagi nih Bu habis ini? Berwudu aja. Itu materi berwudu sih. Iya, tadi habis bahas ini ya Bu, sunah-sunahnya ya.
Ya. Ya, boleh Bu, silahkan dilanjut. Ya, nah anak-anak ibu yang soleh dan soleha dan sahabat-sahabat kreatif, nah berwudu ini wajib ya bagi setiap muslim, apalagi hendak melaksanakan sholat. Dan jangan lupa rukun wudu itu jangan sampai ketinggal atau kelupaan salah satunya. Tapi seperti membasuh telinga itu boleh dilaksanakan karena itu termasuk dalam sunnah wudu. Orang yang sering berwudu kelak di surga mukanya akan bercahaya. Dan pastinya dengan berwudu itu kita menjadi bersih, segar, dan terlihat berseri-seri. Siapa yang gak mau mukanya berseri-seri dan bercahaya nanti? Nah, maka harus sering-sering berwudu. Apalagi kita sehari itu sholatnya sebanyak 5 kali. Otomatis kan kita pasti berwudu sebanyak 5 kali. Iya Bu. Ya. Masih ada kan Bu materinya Bu? Udah itu aja. Oh iya, oke deh Bu. Kalau gitu, abis ini kita tungguin deh buat sahabat kreatif yang mau gabungan. Terus nanti kita bahas lagi materinya kalau misalkan ada yang bertanya ya Bu ya. Ya, oke. Oke deh Bu, ketemuan dulu barengan sama Hi-Fi sahabat, gadis sampul spesial buat kamu. Apakah mungkin aku ini sudah gila? Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta. Saat tak sengaja melihat di sampul majalah yang tak pernah terfikirkan untuk ku baca. Tapi itulah cara cinta bekerja. Tanpa permisi dia datang tiba-tiba. Lalu ku putuskan untuk mencari tahu siapa dirimu dan masih mungkinkah aku Untuk coba memiliki hatimu. Oh, ku ingin gadis di sampul majalah itu juga jadi gadis yang kan temani hari-hariku. Dan ku ingin cintanya menjadi sampul di hatiku, yang ke depan harus selalu menjadi nomor 1. Oh tapi siapakah diriku ini, yang kata orang tak rupawan begini. Tak bisa asik bergaya dengan segala macam cara yang ada di anak muda masa kini. Tapi apa salahnya punya hayalan, harapan datang. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian.
Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Apakah mungkin 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia? Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Apalagi menurut Bung Karno, bangsa yang kerja keras bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ungkapan tersebut tentu tidak bermaksud merendahkan harkat dan martabat bangsa, namun semata-mata untuk memacu bangsanya agar senantiasa bekerja keras mewujudkan impian menjadi bangsa yang sejahtera,
lahir dan batin, serta mandiri. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Kebangkitan akan keberanian itu menular. Itulah yang ditunjukkan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan. Ketika seseorang pemberani mengambil tekad, maka tiada satu negara pun mampu menghentikannya. Bangkit tidak harus melawan penjajah, namun kebangkitan sesungguhnya berarti memerdekakan diri sendiri dari perilaku memecah bangsa Indonesia. Semangat bangkit seperti itulah perjuangan yang perlu lahir dari diri kita. Dengan semangat Pancasila di dada, jadilah pemuda Indonesia yang tangguh dan bertekad kuat. Saatnya bangkit, terus maju, membawa berkah dan manfaat bersama bagi bangsa dan negara. Pancasila Sakti bukan karena dia hebat, melainkan komitmen setiap pemuda-pemudi bangsa dengan sadar menjaganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi 88,5 FM Suara Kreativitas. Sahabat kreatif masih ditunggu ini buat kamu yang mau tanya-tanya bareng sama Ibu Lisa. Materi hari ini tentang ayo berwudu. Sahabat kreatif langsung aja merapat di Facebook RRI Spasi Pro 2 Spasi Samarinda, dan juga boleh langsung merapat di SMS 0812 5848 7885. Halo Ibu Lisa. Halo. Iya, Bu, sambil nungguin nih pertanyaan dari sahabat kreatif dan juga teman-teman dari SD Negeri 005 Samarinda Seberang, saya punya beberapa pertanyaan nih, Bu, boleh nggak? Boleh. Oke deh, Bu kan katanya tuh saya pernah denger tuh kalau misalkan wudhu di tempat yang ada toiletnya tuh sebetulnya nggak boleh. Emang bener ya, Bu? Kalau setahu saya, kalau berwudu di toilet, asal jangan ditutup pintunya, tapi dibuka gitu loh. Oh gitu ya, Bu. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Bu, kok kayak gitu sih, Bu? Udah di luar daripada toilet, alangkah baik itu lebih baik di luar aja, jangan di toilet. Tapi kalau kita misalnya tidak ada sama sekali lagi tempat selain di toilet, ya enggak apa-apa gitu. Oh, Bu, tapi boleh tahu nggak sih, Bu, kenapa sih kita dilarang untuk berwudu di tempat yang ada toiletnya? Mungkin karena situ tempatnya apa kali ya. Oke deh, Bu. Sama ini nih, Bu, kalau misalkan kita wudhu tuh, Bu, katanya kan nggak boleh sambil ngobrol. Itu bener nggak sih, Bu? Bener banget. Oh, itu kenapa, Bu, kita nggak boleh ngobrol, Bu? Ya tidak baik, karena kan kita kalau sambil berwudhu itu sebenarnya kita harus kita apa ya, ibaratnya itu kita apa, di dalam hati itu harus sambil berdoa, mengusap muka, semoga muka kita ini apa, dijauhkan dari, kan kita sambil membasuh muka itu kan seluruh muka itu ada mata, ada hidung. Yang mata ini ibaratnya sambil dalam hati, ya, selalu nanti di akhirat itu berdoa, sambil berdoa di dalam hati bahwa jauhkan dari apa, dosa-dosa itu, nah apa, sebelum Iya, Bu, aman, Bu. Nanti maksudnya saya gitu. Ya, minta berdoa di dalam hati agar diampuni dosa-dosa dalam tidak baik, atau kalau membasuh tangan diampuni dosa-dosa dari hal apapun. Kita pasti dalam kehidupan sehari-hari pasti ada melakukan kesalahan.
sambil berwudu sama di dalam hati itu berdoa. Oh gitu. Kepala dijauhkan hal yang atau yang dari hal-hal dosa-dosa yang kita perbuat selama kita dan kehidupan sehari-hari itu pasti melakukan aktivitas, pasti ada melakukan kesalahan. Oh oke. Kan kita bisa minta ampun lah dengan Allah Ta'ala. Oh bisa juga waktu sambil berwudu ya Bu ya, sambil berdoa gitu Bu? Sambil, ya menurut saya seperti itu. Oh iya. Oke deh Bu. Sama ini Bu mau tanya lagi, kalau misalkan tuh kita habis wudu kan Bu, baru haus pengen minum atau enggak ada cemilan, pengen deh ngicip sedikit, itu sebenarnya boleh nggak sih Bu? Setelah berwudu? Iya setelah berwudu Bu. Kalau seandainya sudah waktunya hampir mepet salatnya, habis berwudu, alangkah baiknya tidak usah makan atau minum tadi. Berarti nggak boleh ya Bu kalau habis wudu langsung makan gitu? Baiknya tidak usah. Oke deh Bu. Sama ini kita Bu, otomatis sholat, tapi nggak mesti harus sholat aja sih berwudu ini. Mau tidur pun boleh berwudu, ya kan? Iya benar Bu. Sedikit menjaga kebersihan kan termasuk berwudu ini. Iya. Iya. Sama ini Bu, katanya kalau misalkan kita wudu tuh harus hadap kiblat ya Bu? Ya, alangkah bagusnya menghadap kiblat, tapi kalau memang keadaan tidak bisa harus menghadap kiblat ya mau tidak mau, apalagi kita misalnya punya rumah kecil misalnya kan. Ya, Islam sebenarnya tidak memberatkan sih, tapi kalau memang bisa menghadap kiblat lebih bagus lagi. Oh iya. Oke deh Bu. Sama ini Bu, kalau misalkan nih Bu, kita habis wudu terus habis gitu sholat nih Bu, baru habis selesai sholat, kayak misalkan zuhur sama asar kan lumayan deketan tuh Bu. Nah udah waktunya datang sholat asar, belum wudu nih, belum batal nih wudunya, boleh nggak sih Bu? Kayak aku nggak usah wudu aja, males gitu, boleh nggak sih Bu sebenarnya? Kalau yakin aja ya enggak apa-apa, nggak usah wudu. Tapi kalau alangkah baiknya kalau menurut saya, untuk kita kan ketidur kan terlelap, nggak sadar atau kentut, lebih baik untuk menjaga wudu saja kembali. Oh oke. Menurut saya asal yakin, intinya itu kan yakin. Iya Bu. Nah oke deh Bu. Menurut saya sih lebih baiknya berwudu kembali. Selama air masih mengalir aja kan di rumah atau dimanapun, lebih baik berwudu supaya kebersihannya itu masih terjaga ya Bu ya. Oke deh. Sama nih Bu, terakhir deh, kan kalau misalkan kita wudu tuh Bu, saya pernah tuh diajarin kalau misalkan wudu airnya yang dari keran itu dialirinnya kecil aja, nggak usah besar-besar, jangan boros. Itu bener banget ya Bu ya? Bener banget, kan di dalam Islam tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, sama seperti makan juga tidak baik kan kalau berlebih-lebihan. Iya benar Bu. Nah, nggak bagus kalau terlalu berlebihan itu. Oke deh Bu. Tapi kalau misalkan nih Bu, ada yang berpikir kayak gini, antar kalau misalkan airnya nggak dialirin deras, nggak bersih dong nanti wudunya, gitu gimana Bu? Tergantung dari masing-masing aja sih. Tapi kan di dalam Islam memang tidak dibolehkan berlebihan. Oke deh Bu. Secukupnya saja. Berwudu itu airnya jangan juga terlalu kecil. Jangan juga terlalu banyak, kan pemborosan. Iya. Bukan itu boros nggak boleh. Oke deh Bu. Ya oke deh Bu, abis ini kita bakal lanjut lagi ya Bu, buat nungguin sahabat kreatif dan juga teman-teman dari SD Negeri 005 Samarinda Seberang yang mau tanya-tanya, boleh ya Bu ya? Boleh banget. Asal jawab saya. Oke. Oke deh sahabat kreatif, ketemu dulu bareng sama Mild Jazz Project dengan Pertama. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1.
Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Apakah mungkin 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia? Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Apalagi menurut Bung Karno, bangsa yang kerja keras bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ungkapan tersebut tentu tidak bermaksud merendahkan harkat dan martabat bangsa, namun semata-mata untuk memacu bangsanya agar senantiasa bekerja keras mewujudkan impian menjadi bangsa yang sejahtera, lahir dan batin, serta mandiri. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Kebangkitan akan keberanian itu menular. Itulah yang ditunjukkan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan. Ketika seseorang pemberani mengambil tekad, maka tiada satu negara pun mampu menghentikannya. Bangkit tidak harus melawan penjajah, namun kebangkitan sesungguhnya berarti memerdekakan diri sendiri dari perilaku memecah bangsa Indonesia. Semangat bangkit seperti itulah perjuangan yang perlu lahir dari diri kita. Dengan semangat Pancasila di dada, jadilah pemuda Indonesia yang tangguh dan bertekad kuat. Saatnya bangkit, terus maju, membawa berkah dan manfaat bersama bagi bangsa dan negara. Pancasila Sakti bukan karena dia hebat, melainkan komitmen setiap pemuda-pemudi bangsa dengan sadar menjaganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersama. Kita masuk ke sesi terakhir nih di Belajar Asik, Belajar Seru, Belajar di RRI edisi hari ini, sahabat, hari Kamis 19 November 2020. Barengan sama Ibu Liza nih, sahabat. Halo Ibu Liza. Halo. Iya Bu, di sesi terakhir boleh deh Bu dikasih kesimpulan untuk materi hari ini nih Bu. Oke. Buat anak-anak ibu yang soleh dan soleha serta sahabat kreatif, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah 1. Sebelum melakukan sholat wajib berwudu. Karena apa? Dengan berwudu kita menjaga kebersihan diri kita sendiri. Yang kedua, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah rukun wudu itu ada 6. Diingat dan selalu diingat rukun wudu itu ada 6 dan tidak boleh ketinggalan. Pertama, niat wudu. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut atau kepala.
Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian rambut, membasuh kaki, itu harus berurutan dan tidak boleh dari niat ke membasuh kaki, tidak boleh. Karena kalau tidak berurutan atau ada yang ketinggalan, maka wudunya itu tidak sah, percuma. Yang ketiga, kesimpulannya, setelah berwudu disunahkan membaca doa setelah berwudu. Yang keempat, sebagai seorang muslim wajib menjaga kebersihan. Baik kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, sekolah, apalagi rumah juga harus dijaga kebersihannya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, cuma itu aja kesimpulan dari pembelajaran Ibu Lisa hari ini. Iya Ibu, terima kasih ya Bu. Hari ini kita udah belajar bareng nih Bu, gimana sih caranya berwudu yang baik dan benar juga. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi boleh ya Bu kita belajar bareng lagi. Boleh banget. Oke deh Bu. Bisa lihat video pembelajaran Ibu Lisa juga bisa di channel YouTube Ibu Lisa ada. Wah, di mana tuh Bu? Boleh dong dikasih tahu Bu. Boleh, karena saya selama dari ini buat video pembelajaran terus sih, tapi saya share di YouTube. Jadi itu siswa saya di SDN 005. Oh iya Bu, mantap banget nih ibunya, keren banget bisa bikin channel sendiri. Iya. Iya, di mana tuh Bu? Boleh dong dikasih tahu, siapa tahu nanti sahabat kreatif juga pengen tuh main-main ke channelnya Ibu. Boleh. Nama channelnya Lisa Fitria SPDI, Lisa Fitria. Oke deh Bu, siap. Nanti kalau misalkan ada sahabat kreatif yang gabungan boleh banget tuh Bu ya. Boleh banget, dari rumah boleh lihat channel Ibu Lisa dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 6 saya ngajar. Lengkap banget ya Bu ya, 1 sampai kelas 6 ada semua tuh Bu. Iya, di channel saya itu ya. Oke deh Bu. Ya udah deh Bu. Lihat video pembelajaran saya di situ ada. Oke deh Bu, siap. Dengan pendidikan agama Islam. Iya, oke deh Bu. Makasih ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di lain waktu ya Bu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Iya, amin. Yap, sahabat kreatif, itu tadi sesi belajar barengan sama Ibu Lisa dari SD Negeri 005 Samarinda Seberang. Sahabat yang udah ngajakin kamu buat belajar dengan materi Ayo Berwudu hari ini. Dan nanti bakal lanjut lagi barengan sama aku sampai nanti merapat di jam 5 sore. So, jangan ganti frekuensi kamu dulu sahabat kreatif. Stay tune terus di 88,5 FM Suara Kreativitas. Di hari ini sahabat, hari Kamis 19 November 2020. Barengan sama Ibu Lisa nih sahabat. Halo. Halo. Iya Bu, di sesi terakhir boleh deh Bu dikasih kesimpulan untuk materi hari ini nih Bu. Oke. Buat anak-anak ibu yang soleh dan soleha serta sahabat kreatif, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah 1. Sebelum melakukan sholat wajib berwudu. Karena apa? Dengan berwudu kita menjaga kebersihan diri kita sendiri. Yang kedua, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah rukun wudhu itu ada 6. Diingat, dan selalu diingat rukun wudhu itu ada 6 dan tidak boleh ketinggalan. Pertama, niat wudhu. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut atau kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian rambut, membasuh kaki, itu harus berurutan dan tidak boleh dari niat ke membasuh kaki, tidak boleh. Karena kalau tidak berurutan atau ada yang ketinggalan, maka wudunya itu tidak sah, percuma. Yang ketiga, kesimpulannya, setelah berwudu disunahkan membaca doa setelah berwudu. Yang keempat, sebagai seorang muslim wajib menjaga kebersihan. Baik kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, sekolah, apalagi rumah juga harus dijaga kebersihannya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, cuma itu aja kesimpulan dari pembelajaran Ibu Lisa hari ini. Iya Ibu, terima kasih ya Bu, hari ini
belajar bareng nih Bu. Gimana sih caranya berwudu yang baik dan benar juga. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi boleh ya Bu kita belajar bareng lagi. Boleh banget. Atau kalau mau bisa lihat video pembelajaran Ibu Lisa juga bisa di channel YouTube Ibu Lisa ada. Wah, Saya gimana tuh Bu? Boleh dong dikasih tahu Bu. boleh, karena saya selama daring ini buat video pembelajaran terus sih, tapi saya share di YouTube. Jadi itu yang saya share ke siswa saya di SDN 005. Oh, iya, mantap banget nih. Iya. Ilmunya keren banget di Iya. channel sendiri. Iya. Karena kan memudahkan boleh juga. dong dikasih tahu siapa tahu nanti sahabat gratis juga pengen tuh main-main ke channelnya. Boleh. Nama channelnya Lisa Fitria SPDI, Lisa Fitria. Oke deh Bu. Iya. Banyak itu Nanti dari kalau misalkan, ya, dari kelas 1, 2, 3. Boleh banget dari rumah, boleh lihat channel Ibu Lisa dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 6 saya ngajarnya. lengkap banget ini ya, sampai kelas 6 ada semua tuh Bu. Iya, di channel saya itu, ya. Oke deh Bu. Siapa tahu kan ada yang mau lihat video pembelajaran saya di situ ada. Khusus pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, siap. Makasih ya Bu. Oke. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya Bu. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Iya, amin. Iya. Terima Ya, kasih. sahabat gratis, itu tadi sesi belajar barengan sama Ibu Lisa dari SD Negeri 005